Perkenalkan, nama saya Muhammad Lintang Mahari. Background S1 saya adalah Teknik Elektro, D4 Teknik Elektro, Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang, dan sekarang saya sedang mengambil S2 di METSI, Magister Teknik Sistem Universitas Gadjah Mada. Pada pagi hari ini saya akan mereview buku dengan judul Pola Pikir Sistem, karangan Prof. Agus Mariono. Yang pertama-tama, pola pikir sistem adalah suatu pola pikir yang memandang setiap masalah atau kejadian yang berlangsung pada elemen tertentu, tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dengan apa yang telah sedang dan akan terjadi dan berproses pada elemen-elemen lain di lingkungannya. Oleh karena itu, pola pikir sistem mengajarkan tentang pentingnya sinergi, kolaborasi, networking, interaksi antar elemen, sekaligus menekankan pentingnya perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi dari suatu kegiatan mandiri atau kegiatan kolaborasi. Di samping itu juga menekankan pentingnya suatu proses metabolisme input, output, dan tujuan atau target, serta aliran informasi, energi, dan materi ke dalam dan keluar sistem, daya dukung suatu sistem, dan cakupan lingkungan suatu sistem. Sementara itu, sistem sendiri dapat diartikan sebagai keterpaduan antar elemen-elemen yang saling berinteraksi, berintegrasi, sharing, sinergi, dan kolaborasi untuk satu tujuan tertentu dengan proses mekanisme metabolisme, loop, feedback, input, proses, output tertentu dengan target produk dan waktu pencapaian tertentu, dengan mekanisme kontrol, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi secara kontinu, bersifat terbuka dan mempunyai batasan-batasan tertentu, dan berada atau terkait pada lingkungan tertentu. Urgensi yang ada pada buku ini ialah pola pikir sistem ini dipicu oleh kegelisahan. Kegelisahan tersebut muncul karena melihat, mengalami, dan merasakan pola pikir sistem memang sungguhnya belum merasuk menjadi pola pikir bangsa Indonesia, sehingga masalah-masalah bermunculan baik di tingkat nasional, daerah, maupun lokal secara silih berganti karena penyelesaiannya kebanyakan masih bersifat asistemis atau non-sistemis, sektoral, parsial, temporal, pragmatis, lokal, insidental, dan sebagainya. Bangsa Indonesia yang hidup di Nusantara dengan 17.000 pulau, ratusan bahasa, ribuan suku, ratusan adat atau budaya, puluhan agama dan kepercayaan, beragam makanan pokok, beragam kebiasaan perilaku, berbagai interes sosial, politik, dan ukuran kebahagiaan, dan beragam status sosial ekonomi, sudah semestinya harus berpola pikir secara sistemis. Jika pola pikir bangsa ini masih sektoral, temporal, lokal, parsial, pragmatis, struktural, dan individual, maka sesungguhnya bangsa ini dalam keadaan bahaya dan akan menuju pada kondisi perselisihan internal dengan satu yang lainnya secara berkepanjangan. Di samping itu, secara eksternal bangsa ini akan kalah bersaing dan terpinggirkan dalam kancah sosial, politik, ekonomi, perdagangan, pertahanan, keamanan, dan dalam bidang lainnya. Hal ini karena bangsa-bangsa lain di tingkat regional global sudah mahir dalam menggunakan pola pikir sistem dalam membangun bangsanya. Dalam menggunakan pola pikir sistem, membangun setiap hubungannya dengan bangsa lain termasuk Indonesia. Contohnya seperti negara Singapura, Malaysia, Jepang, Taiwan, Korea, Filipina, Australia, Selandia Baru, dan India dalam berhubungan dagang dan politik lainnya telah menggunakan pola pikir sistem. Apa yang dilakukan
Apa yang dilakukan mereka sudah memasukkan seluruh unsur sistem yang terkait baik langsung maupun tidak, sehingga dapat diprediksi apakah yang akan dilakukan menguntungkan negaranya secara sistematis atau tidak. Jika tidak ada keuntungan, maka kegiatan tersebut akan diganti kegiatan lainnya yang diperhitungkan secara menguntungkan yang diperhitungkan yang sangat menguntungkan secara sistematis. Demikian juga secara global, negara-negara maju juga sangat pawai dalam mengimplementasikan pola pikir sistem. Ketika melakukan kerjasama dengan Indonesia misalkan, mereka pun akan melihat dampak sistemisnya. Keputusan akan diambil jika memang kegiatan tersebut menguntungkan negara tersebut secara sistemis, baik langsung maupun tidak langsung. Sementara kita sadari kita masih belajar berpikir secara sistemis dalam berhubungan dan kerjasama dengan negara lain. Masalah internal yang kita hadapi bangsa Indonesia sendiri ini adalah keragamannya. Dalam kondisi keragaman alam, budaya, agama, sastra, sosial, ekonomi, suku, dan kondisi geografi serta klimatologinya, seharusnya bangsa ini terdorong untuk berpikir secara sistemis. Namun kenyataannya justru pola pikir sistem belum sependapat dipergunakan sebagai senjata ampuh untuk merajut keragaman ini. Keragaman Pulau Nusantara adalah elemen-elemen yang penting dalam sistem pertahanan dan teritorial serta perekonomian negara. Keragaman budaya adalah elemen yang penting dalam sistem pengembangan pariwisata, ketahanan sosial dan budaya masyarakatnya sendiri. Keragaman geografi dan sumber daya alam adalah elemen yang penting dalam sistem pembangunan wilayah. Keragaman faktual, agama, dan kepercayaan merupakan sistem yang penting dalam membangun sistem negara madani yang melindungi segenap masyarakat. Demikian juga keragaman urusan negara yang dijalankan oleh lebih dari 30 kementerian perlu dikelola secara sistemis. Tidak mungkin dapat menghasilkan kinerja yang maksimal jika kementerian-kementerian itu bertindak secara sektoral. Justru kinerja akan menurun, bahkan saling berbenturan. Oleh karena itu, pola pikir kerja sistem mutlak diperlukan dalam mengelola kinerja kementerian tersebut. Keragaman elemen-elemen formal seperti RT, RW, rukun, lurah atau kepala desa, camat, bupati, dan gubernur, baik dalam satu provinsi maupun antar provinsi atau multi provinsi, perlu dipikirkan secara sistemis sehingga keterkaitannya, sharingnya, pembagi tugasnya, dan kerjasamanya. Tanpa pola pikir sistem, provinsi kabupaten tersebut akan tercerai dan memisahkan diri satu demi satu. Keragaman kelompok masyarakat dari petani, pedagang, besar, menengah, kaki lima, guru, dosen, sopir, kontraktor, konsultan, polisi, nelayan, wirausahawan, tokoh masyarakat, guru ngaji, tokoh pemuda, dan lain-lainnya perlu perencanaan dan pengembangan secara sistemis yang melibatkan dan mengembangkan sebesar-besarnya potensi dan sistem internal elemen-elemen tersebut sehingga terjadi perkembangan secara sinergis dan sistemis. Dalam bidang politik, organisasi massa perlu tatanan sistemis yang bisa memadukan keragaman partai dan massa pendukungnya sehingga sistemis untuk menjadi satu bangunan politik nasional yang efektif dalam suasana saling mendukung sekaligus saling mengoreksi sehingga diperoleh hasil akhir kebijakan yang berdaya guna dan efektif. Kemampuan mengatur komponen elemen-elemen tersebut dalam satu peta sistem lengkap dengan komponen-komponen elemen tersebut dalam satu metabolisme antar elemen maupun dalam tiap-tiap elemen mutlak diperlukan. Jika tidak, kebutuhan politik organisasi massa tidak berubah seperti pertarungan antar elemen sistem yang menguras energi dan menimbulkan sinergiritas.
Kemudian sehari-hari yang dijalankan oleh individu, keluarga, atau rukun tetangga tidak bisa terlepas dari konsep berpikir secara sistemis. Jika pola pikir sistem tidak dipunyai oleh setiap individu dalam masyarakat, masyarakat dapat mengalami gangguan yang serius, ikatan sosial semakin melemah, dan mungkin dapat timbul kesalahpahaman antar elemen masyarakat secara serius. Benang merah dari buku ini ialah, jika engkau mau merenung lebih jauh sedikit tentang keadaan sekitar dan beranjak untuk menanggapi semua elemen yang terkait dan mencoba berbagi, bersinergi, dan berkolaborasi, serta berkawan dengan rasa hormat untuk menyelesaikan setiap urusan, maka engkau sedang berpikir secara sistemis. Mungkin itu saja yang saya dapat review dari buku ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.